Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Elza Astri Hapsari, saya CGP angkatan 11 dari kelas 151A. Di sini saya akan melakukan praktik percakapan PUS dan POCI bersama rekan saya Bu Adinul Qayyumah. Oke, kita mulai saja nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elga. Oke, gimana kabarnya nih Bu Adin? Alhamdulillah sehat, Bu Elga. Saya juga berharap Bu Elga dalam keadaan sehat ya Bu pada hari ini. Oke, alhamdulillah sehat, saya juga sehat Bu Adin. Oh ya, kemarin Bu Adin katanya ingin berbincang-bincang atau ingin ngobrol dengan saya. Nah, kira-kira ada apa ini Bu Adin? Ya, begini Bu Elga, sebelumnya terima kasih Bu Elga sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Saya mempunyai permasalahan di kelas saya nih Bu Elga. Ada wali murid yang kurang kooperatif dalam mendukung proses pembelajaran anaknya. Misalnya itu ketika di sekolah anaknya belajar kemandirian seperti makan atau minum itu sendiri, kemudian memakai sepatu sendiri, lalu berkomunikasi dua arah seperti anak mau sesuatu itu anak harus bilang dulu pada gurunya. Nah, wali murid tersebut itu tuh tidak melakukan atau menerapkannya ketika berada di rumah, bahkan tidak mau membantu anaknya belajar di rumah seperti itu Bu Elga, sehingga perkembangan anaknya tidak terlihat secara signifikan, akan tetapi wali murid tersebut seringkali menyampaikan permasalahan perkembangan belajar anaknya pada gurunya gitu Bu Elga. Oh, jadi gitu nggih Bu Adin. Jadi Bu Adin ini punya permasalahan bahwa ada wali murid yang kurang kooperatif dalam mendukung proses pembelajaran anaknya. Betul begitu nggih Bu Adin? Ya, benar sekali Bu Elga. Oke Bu Adin. Nah, dari percakapan kita hari ini nih, kira-kira apa sih yang ingin Bu Adin harapkan dari perbincangan kita di siang hari ini? Ini Bu Elga, saya berharap dari percakapan ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara membuat atau membantu wali murid tersebut bisa lebih kooperatif dalam pembelajaran anaknya, sehingga perkembangan belajar anak tersebut bisa terlihat lebih baik dan cepat gitu Bu Elga. Oh, begitu ya Bu Adin. Jadi Bu Adin ini berharap nanti wali murid ini menjadi lebih kooperatif dalam pembelajaran anaknya. Seperti itu nggih Bu Adin. Nah, sehingga dapat membantu perkembangan belajar anak menjadi lebih baik dan lebih cepat. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan nggih Bu Adin, kira-kira indikator wali murid yang kooperatif menurut Bu Adin itu yang seperti apa nggih Bu? Oh iya, Bu Elga. Ini kan saya mengajar di SLB dengan siswa autis. Jadi indikator wali murid yang kooperatif itu menurut saya yang pertama itu orang tua mendukung segala proses belajar anak. Misalnya di sekolah anak diberikan pembelajaran kemandirian seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian itu orang tuanya itu juga menerapkan ketika ada di rumah. Lalu selanjutnya itu ketika di sekolah anak dikasih tugas atau PR itu tuh orang tua juga ikut mendampingi belajarnya anak di rumah. Meskipun nanti tidak ada PR misalnya, itu orang tua juga tetap melakukan rutinitas belajar minimal 30 menit dalam sehari begitu Bu. Jadi anak itu tetap berkegiatan belajar di rumah seperti arahan dari guru tersebut. Seperti itu Bu Elga kurang lebihnya. Oke, baik. Itu tadi pemaparan-pemaparan dari Bu Adin bahwasanya indikator wali murid yang kooperatif dalam pembelajaran anak itu orang tua
yang menerapkan pembelajaran anaknya di sekolah ketika di rumah. Terus membiasakan berkomunikasi dua arah pada anak seperti yang dilakukan di sekolah dan mendampingi anak untuk belajar di rumah. Begitu nggih, Badin, kira-kira nggih. Nah, pertanyaan saya nih selanjutnya, Badin. Kira-kira apa sih yang bisa Bu Adin lakukan untuk membuat wali murid tersebut mau lebih kooperatif dalam pembelajaran anak? Agar bisa memenuhi indikator wali murid kooperatif menurut Bu Adin, kira-kira seperti apa, Bu Adin? Iya, terima kasih Bu Elga. Mungkin yang pertama saya lakukan yaitu menjalin komunikasi yang baik dan berkelanjutan pada wali murid tersebut. Lalu menjelaskan tentang pentingnya orang tua yang kooperatif dalam pembelajaran anaknya di sekolah maupun di rumah. Kemudian saya akan membuat buku penghubung yang berisi tentang materi atau kegiatan belajar anak di sekolah yang juga dapat diterapkan atau diulangi lagi ketika berada di rumah. Nah, di buku penghubung tersebut nantinya itu ada kolom catatan kegiatan kegiatan anak di rumah seperti itu, Bu. Jadi nanti buku penghubungnya itu ada kolom tentang materi kegiatannya dan juga ada kolom catatan orang tua dalam melakukan kegiatan pendampingan pembelajaran anaknya seperti itu. Jadi orang tuanya itu bisa mencatatkan kegiatannya, kemudian perkembangannya anak di rumah seperti itu, Bu Elga. Selanjutnya, setelah itu saya akan memberikan sebuah apresiasi pada anak dan wali murid tersebut, sehingga nanti anak akan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Dan untuk wali murid yang saya apresiasi, nanti wali murid tersebut juga bisa lebih bersemangat untuk mendampingi anaknya ketika belajar di rumah, dan sehingga wali murid tersebut menjadi lebih kooperatif lagi dalam segala proses pembelajaran anaknya. Mungkin seperti itu, Bu Ilga ya. Oke, baik, luar biasa sekali nih Bu Adin, nih langkah yang akan jenengan ambil bisa saya rangkum di sini nggih Bu Adin. Tadi Bu Adin menyebutkan yang pertama yakni pastinya menjalin komunikasi yang baik dan berkelanjutan pada wali murid. Kedua, membuat buku penghubung yang berisi tentang materi atau kegiatan belajar anak di sekolah yang juga dapat diterapkan atau diulangi ketika di rumah. Dan terdapat kolom catatan kegiatan yang dilakukan anak di rumah serta perkembangannya seperti apa. Lalu yang ketiga, memberikan apresiasi pada anak dan wali murid tersebut atas perkembangan belajar yang meningkat dengan baik dan cepat. Seperti itu nggih, Badin nggih? Ya, iya betul sekali Bu Elga. Jadi nanti wali murid yang kurang kooperatif tersebut menjadi lebih kooperatif dalam pembelajaran anaknya. Apabila hal tersebut mampu berjalan dengan baik, maka dapat diterapkan pada wali murid di kelas lain yang mungkin ada wali murid yang kurang kooperatif dalam pembelajaran anaknya. Oh ya, betul sekali dengan rencana yang Bu Adin sampaikan barusan, ya, tujuannya nanti itu untuk mengembangkan kemampuan belajar siswa autis di kelasnya Bu Adin. Nah, dari rencana aksi nyata tersebut, kira-kira kapan nih Bu Adin bisa melaksanakan biar segera terlaksana gitu? Oh iya, Bu Elga, dari rencana-rencana yang saya sampaikan tadi itu, yang pertama yang saya lakukan itu kan komunikasi. Nah, jadi insya Allah saya akan melakukannya itu besok lah. Insya Allah besok itu saya mulai melakukannya. Nah, itu mungkin saya mulai dari komunikasi yang baik itu ketika orang tuanya mengantar dan menjemput, itu saya ajak ngobrol santai, dan saya juga responsif berkomunikasi melalui pesan singkat atau WhatsApp. Lalu kemudian setelah itu besoknya besok itu saya juga langsung menyusun atau membuat buku penghubung yang akan saya gunakan untuk membantu wali murid tersebut.
menjadi dalam pembelajaran anaknya. Nah, itu rencana. Oh ya, kemudian baru nanti memberi apresiasi nggih Bu Adin pada anak dan wali murid tersebut, begitu Bu Adin? Iya, betul Bu Elga. Nanti setelah itu ketika sudah berjalan, baru saya akan memberikan sebuah apresiasi pada perkembangan belajar anak dan sikap wali murid yang kooperatif dalam pembelajaran anaknya. Kemudian nanti mungkin bisa diterapkan pada wali murid yang kurang kooperatif di kelas lainnya. Mungkin seperti itu. Oke, sangat bagus ini Mbak Dina. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini, katanya kan tadi jenengan akan melaksanakan dalam waktu dekat untuk menyusun atau membuat buku penghubung gitu. Kira-kira nih Mbak Din, kapan waktu yang bisa Mbak Din tentukan untuk membuat buku penghubung tersebut dan menggunakannya? Oh iya, dari rencana-rencana tadi itu karena harus segera saya tidak lanjuti dan supaya apa ya cepat ada tindakan, besok insya Allah saya akan langsung mulai melaksanakan rencana-rencana saya tadi. Seperti buku penghubung, saya akan mulai besok akan apa ya menyusun atau membuat buku penghubung tersebut sehingga besoknya itu saya bisa langsung menggunakannya seperti itu, Bu Elga. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi langsung besok ya Bu untuk menyusun atau membuat buku penghubungnya. Dan hari berikutnya langsung dicetak, ngoten nggih Bu? Nah, coba dari awal sampai akhir tadi ini yang bisa saya simpulkan bahwasanya Bu Adin akan mengambil 2 langkah. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid yang berkelanjutan dan akan menyusun atau membuat buku penghubung tentang pembelajaran anak. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini tadi, Bu Adin, Bu Adin mendapatkan apa sih dari percakapan kita siang hari ini? Oh iya, terima kasih sebelumnya Bu Elga. Karena hari ini itu saya mendapatkan solusi bagaimana cara membuat atau membantu wali murid yang kurang kooperatif tersebut dalam pembelajaran anaknya. Kemudian saya juga menjadi tahu dan mengerti langkah-langkah apa yang saya ambil atau lakukan dalam menghadapi wali murid yang kurang kooperatif dalam pembelajaran anaknya. Jadi apa ya pemikiran saya itu menjadi lebih terbuka gitu Bu Elga. Terima kasih banyak ya Bu Elga, obrolan hari ini sudah sangat bermanfaat sekali nih untuk saya. Oke, ya sama-sama Bu Adin ini luar biasa sekali ya. Terima kasih juga setelah Bu Adin membuat buku penghubung tersebut dan menggunakannya, lalu memberikan apresiasi yang dapat membangun motivasi anak untuk belajar dan wali murid bisa lebih kooperatif dalam pembelajaran anak tersebut. Beberapa pekan lagi, misalnya nanti kita akan berbincang-bincang lagi bagaimana mengenai perkembangan dari murid Bu Adin. Kira-kira Bu Adin berkenan apa tidak? Berkenan sekali Bu Elga. Oke, Bu Adin, mungkin cukup sekian percakapan kita hari ini. Kita sambung lain hari, nggih. Nanti kalau misalkan sudah terlaksana, kita bincang-bincang lagi melalui WhatsApp atau kita janjian seperti biasa. Bagaimana, Bu Adin? Iya Bu Elga, siap. Oke, terima kasih. Sekian itu tadi percakapan yang kami lakukan antara saya dan Bu Adin mengenai percakapan coach dan coachi. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.